Nah, berdasarkan hal tersebut, maka kemudian ilmu ekonomi Islam hadir untuk membantu manusia, membantu individu guna menyelesaikan dan mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi ketika akan menciptakan atau mencapai kemaslahatan. Oleh karenanya, cakupan ilmu ekonomi Islam itu ada 3. Yang pertama adalah produksi, konsumsi, dan distribusi. Ada 3 hal mendasar terkait dengan produksi. Yang pertama adalah what to produce, yang kedua how to produce, dan yang ketiga adalah whom to produce. Nah, kita mulai dari yang pertama, yaitu what to produce. Dalam ilmu ekonomi Islam, tidak semua barang atau jasa itu bisa mendatangkan kemaslahatan. Meskipun kalau dijual, laku di pasar, ada permintaannya. Contoh, minum-minuman keras, narkoba, sampai dengan bom nuklir. Tetapi dalam ilmu ekonomi Islam, tidak semua barang atau jasa yang diminta oleh pasar itu kemudian harus diproduksi oleh seorang produsen. Kemudian yang kedua adalah how to produce, bagaimana cara memproduksi. Dalam ilmu ekonomi Islam, cara memproduksi barang atau jasa itu tidak menghasilkan maldorot atau mafsadah. Jadi tidak banyak memberikan dampak negatif. Memang ada polutan, memang ada residu dalam proses produksi, tetapi itu harus diolah dan dimanage sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan maldorot atau dampak yang negatif. Karena apa? Karena kalau memberikan dampak negatif yang lebih besar daripada keuntungannya, tentu ini bertentangan dengan rasionalitas dalam ekonomi Islam, yaitu maslahah dan falah. Misalnya apa? Cara memproduksi yang itu memberikan dampak negatif. Misalnya yang mempekerjakan anak di bawah umur. Kemudian cara produksi yang ternyata berdampak negatif terhadap lingkungan, merusak lingkungan, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah whom to produce. Nah, untuk siapa barang dan jasa itu diproduksi? Dalam ilmu ekonomi Islam, barang atau jasa itu diproduksi untuk konsumen yang aware atau yang peduli terhadap kemaslahatan. Karena kalau tidak memperhatikan aspek ini, maka pisau dapur yang dipegang oleh jambret itu bisa menjadi sebuah senjata yang mematikan. Nuklir yang bisa digunakan untuk pembangkit listrik, tetapi jika jatuh ke tangan negara-negara yang jahat, itu bisa diubah menjadi bom nuklir. Tapi peluru kau ledakan, semua jadi berantakan. Tapi peluru kau ledakan, semua jadi berantakan. Bingung ku memikirnya. Oleh karenanya, dalam ilmu ekonomi Islam, siapa yang nanti akan menjadi user, menjadi konsumen yang menggunakan barang dan jasa yang diproduksi, ini juga menjadi satu hal yang sangat-sangat diperhatikan. Bukan hanya sekedar untuk mencapai keuntungan, yang penting ada pembelinya, yang penting laku di pasaran, bukan. Tetapi juga memperhatikan untuk siapa barang-barang ini akan digunakan. Aspek yang kedua adalah konsumsi. Ada 2 pertanyaan mendasar. Yang pertama adalah what to consume dan yang kedua adalah how to consume. Nah, ilmu ekonomi Islam akan memberikan deskripsi dan teori bagaimana seorang individu muslim melakukan tindakan konsumsi. Yang pertama adalah apa yang dikonsumsi. Nah, dalam ilmu ekonomi Islam, individu itu hanya akan mengkonsumsi barang atau jasa yang membawa kemaslahatan. Oleh karenanya tidak akan ada permintaan atau zero demand terhadap barang-barang yang berdampak negatif atau yang memberikan mafsadah maldorot seperti minuman keras, narkoba, kendaraan yang tidak memenuhi standar gas buang atau emisinya tidak memenuhi standar, atau misalnya aksesori yang terbuat dari gading gajah padahal gajahnya dilindungi dan seterusnya. Itu semuanya adalah zero demand, tidak ada permintaan terhadap barang-barang seperti itu. Kemudian yang kedua terkait dengan bagaimana cara mengkonsumsi. Dalam ilmu ekonomi Islam, konsumsi itu dilakukan dengan cara yang moderat. Tidak berlebihan, tetapi juga tidak terlalu irit, pelit pada diri sendiri.
dalam firman-Nya Allah mengatakan wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsudha kullal basdi. Yang maksudnya kurang lebih adalah jangan sampai kita ini terlalu irit, terlalu pelit pada diri sendiri, tetapi juga sebaliknya jangan sampai wala tabsudha kullal basdi, jangan terlalu berlebihan, terlalu boros, inefisien dan seterusnya. Nah, ada sebuah ungkapan ya yang menarik ini. Makanlah kalau sudah merasa lapar, tapi berhentilah makan sebelum merasa kenyang. Ini bukan sebuah hadis, tetapi ada hikmah yang bisa kita ambil dari ungkapan di situ. Apa? Salah satunya adalah agar kita tidak menjadi seorang yang greedy person, orang yang tamak dalam perilaku konsumsi, sehingga menjadi masyarakat yang konsumtif, apalagi menjadi masyarakat pembosan atau throwaway society. Aspek yang ketiga adalah distribusi. Atau yang dimaksud di sini adalah distribusi akses sumber-sumber ekonomi. Dalam ilmu ekonomi Islam, setiap orang itu mempunyai hak yang sama untuk mengakses, memiliki, menggunakan, dan mengolah sumber-sumber ekonomi. Jadi ada prinsip equality atau persamaan. Kalau dalam ayat Qauliyah, Allah berfirman, likaila daulatan bainal aghniya'i minkum. Jangan sampai kesejahteraan, kekayaan itu hanya terkonsentrasi di antara orang-orang tertentu saja, di antara orang-orang kaya saja. Nah, sementara dari ayat-ayat kauniyah, dari realitas yang kita temukan selama ini bahwa adanya inequality, adanya kesenjangan ekonomi, gap yang terlalu jauh, itu nanti menjadi salah satu pokok pangkal dan pemicu terjadinya serangkaian konflik yang ada di masyarakat. Oleh karenanya dalam ilmu ekonomi Islam disediakan berbagai instrumen yang ditujukan untuk mengurangi atau meminimalisir terjadinya inequality maupun kesenjangan ekonomi. Di antaranya menggunakan instrumen zakat, pemberlakuan jizyah atau pajak, insentif bagi para pemilik modal yang menghidupkan aset-asetnya, dan seterusnya. Ini sebagai upaya untuk memberikan distribusi akses sumber ekonomi yang proporsional kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh individu. Nah, itulah garis besar bagaimana kontribusi atau peran ilmu ekonomi untuk membantu masyarakat, membantu individu, guna meminimalisir hambatan-hambatan yang dihadapi, yang dapat menjadi handicap ketika seorang individu itu akan menciptakan kemaslahatan guna mencapai falah. Berdasarkan narasi tadi, maka dapat kita susun bagan berikut ini. Bahwasanya manusia menghadapi 3 hambatan ketika akan menciptakan maslahah. Yang pertama adalah perbedaan tujuan hidup, kemudian yang kedua keterbatasan manusia, dan yang ketiga adalah distribusi sumber daya yang tidak merata. Hal ini kemudian memunculkan permasalahan ekonomi, yaitu terjadinya kelangkaan relatif. Nah, oleh karenanya kemudian ilmu ekonomi Islam hadir untuk membantu manusia meminimalisir dan mengatasi masalah-masalah tersebut melalui 3 cakupan peran ilmu ekonomi Islam, di mana cakupannya yang pertama adalah sektor produksi, yang kedua konsumsi, dan yang ketiga adalah distribusi. Nah, dikarenakan ilmu ekonomi Islam itu dikembangkan dengan menggabungkan atau mengkombinasikan antara keilmuan yang dikembangkan dari wahyu dan dikembangkan dari realitas empirik di lapangan, maka kemudian hal ini nanti akan membentuk seorang homo islamicus atau individu muslim yang berperilaku sesuai dengan ajaran Islam setidaknya pada aspek ekonomi. Nah, inilah bagian yang menunjukkan ruang lingkup ilmu ekonomi Islam, di mana kehadirannya membantu individu untuk menghadapi hambatan-hambatan yang bisa menjadi handicap atau tantangan ketika akan menciptakan kemaslahatan guna mencapai falah. Demikian video kita kali ini, semoga bermanfaat dan kita berjumpa lagi pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdamai